Sayang Syekh Bal'am gunung, ya Allah, belagak perumah long bujit kurung paling lagak Bapa Bani Israel. Kajit kurung paling lagak. Rupa ji trep otai kalagak. Ka hana galil lagak, hana le lagak Syekh Bal'am. Wate hana le lagak ganyan otai kalan le perumah yang kalagak luar biasa. Ka hana galak le keganyan sehingga bencilah kepada suaminya. Mami tanya punya perumah duduk tingkat-tingkat Chevrolet tahun 70. Nyanda malam dawa popo 2 malam dadakala mentang batsor ini hana minah. Syekh inilah yang terjadi pada dalam riwayat ini. Sehingga karena gawat dadak ganyan sampai benci terus menerus kepada suaminya karena merasa adrau kalagak, merasa adrau luar biasa menjadi diri wanita tercantik di kalangan Bani Israel. Apa kata Nabi, apa kata Syekh Bal'am? Gua berdoa lom, ya Allah, ni lagi nyan perumah long sombong kepada aku, dia tidak mau lagi peduli kepada aku, dia tidak cinta kepada aku, ya Allah jadikan dia aja anjing saja, ya Allah. Nak pukat saya ke dia. Doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul Jalali wal Ikram, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap untayan syukur tak jemu kita persembahkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat kudrah dan iradahnya Allah menggugah hati kita, menggerakkan langkah kaki kita hadir ke masjid yang amat mulia ini dalam rangka menjadikan salat subuh diiringi dengan niat i'tikaf. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mendengar ceramah agama sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang berbahagia. Imam An-Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Maraqi Ubudiyah menukil sebaik doa Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa isi doa Nabi Allah Daud alaihi salam yang dinukil dalam kitab Maraqi Ubudiyah oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi? 4 permintaan beliau kepada Allah.
4 permohonan Nabi Allah Daud kepada Allah dan 4 perlindungan beliau kepada Allah. Kesempatan ini kita hanya ingin melihat 4 permohonan Nabi Allah Daud alaihi salam yang mudah-mudahan menjadi refleksi dan muhasabah bagi kita. Apa bunyinya? Nabi Allah Daud alaihi salam berdoa kepada Allah, Allahumma as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zawjatu tu'inuni fid dunya wa akhirati. Bermohon Nabi Allah Daud alaihi salam kepada Allah, Allahumma as'aluka lisanan zakira, ya Allah jadikan lisanku ini lisan yang selalu menyebut namamu, mengagung-agungkan namamu. Lisanan zakira, lisan yang dalam kondisi apapun menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana ia pergi, di mana ia tinggal, dalam kondisi apapun ia, lisanan zakira, lisannya diisi dengan zikir kepada Allah, isinya memuji-muji keagungan Allah, isinya memuja-muja tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga apapun yang dia lihat, apapun yang dia amati, apapun yang ia pandang, yang keluar dari mulutnya lisanan zakira, lisan yang selalu berzikir. Melihat sesuatu yang luar biasa, keluar dari mulutnya Allahu Akbar. Melihat sesuatu yang terjadi di luar logika manusia, impossible secara adat, tidak mungkin terjadi, dia baca subhanallah. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ketika digambarkan dalam surah Al-Isra, Allah menggunakan kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa? Karena memang peristiwa itu sulit untuk dilogikakan oleh manusia. Apalagi dulu yang teknologi belum berkembang, teknologi informasi tidak seperti hari ini yang canggih, pesatnya luar biasa. Hingga Buya Hamka menyebutkan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa butuh waktu 40 hari kalau seandainya menggunakan kendaraan unta. Jamaah subuh yang berbahagia, sesuatu yang di luar kebiasaan, ketika ia lihat disebut kalimat subhanallah, maha suci Allah. Pada saat ia melihat sesuatu yang ganjil, oh taplah boh timon Taiwan, kam taplah pulam tanya toto ngampat saya. Duh takalan bahasa boh timon lafaz Allah. Waktu takalan lafaz Allah, apa yang keluar dari mulut lisanan zakira, masya Allah. Tapi berapa banyak orang waktu takalan boh timon na lafaz Allah, yang keluar dari mulutnya bertih, yang keluar dari mulutnya standar, yang keluar dari mulutnya ana itik lam tima. Kalimat-kalimat inilah yang kadang-kadang terjadi pada diri kita. Pada saat sesuatu melihat yang ganjil, na lafaz Allah bak boh timon, na lafaz Allah di awan watatakalan, kadang-kadang yang keluar dari mulut kita bukan mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ia mendapatkan musibah yang keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ia mendapatkan nikmat alhamdulillah, dalam kondisi apapun, inilah yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 191. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di antara orang-orang yang mau berfikir, menggunakan akal yang sudah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, dia berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring, dalam kondisi apapun.
Pada saat sakit ia ingat kepada Allah, sehat ingat kepada Allah, saat muda ingat kepada Allah, saat tua lebih-lebih ingat kepada Allah. Periksa rumah sakit kita. Dari sejumlah orang yang sakit, berapa banyak orang yang salat? Le ya hana temayang kadang tunggu mudua. Urang punya kalam sakit hana ketemayang, nyan wate sehat hana pu harap tunggu. Wate sakit mantang mestinya kita lebih dekat dengan Allah, lebih taat kepada Allah, lebih tahu dengan Allah. Tapi nya wate sakit malah jauh dengan Allah. Wate dadanya hana temayang mi, hanya kutu temayang. Anu nuna na hanai putu semayang hana. Dadanya belarade hana semayang mi, hanje kenang i nan dayamum hanje ku hanai puruna hana. Na keluarga na hanai pudayamum hana. Irana mi puju hana semayang kali na semayang galam pujud hanje kenang i hanan dayamum hanje kenang abai. Keluarga na temayang na hana. Irana puju hana temayang padahal sakit parah dah kaya mana tunggu kan nya untuk ada pulih long kata tunggu punya pulih punya mati nu mati ti kata liane ku punya anu naik temayang hom tiga na uro Jumaat yang wajib semayang wajib uro Jumaat semayang sunat uro raya mudoa wate jirit meratib wate gempa nyo yang je ke persoalan je no. Makanya banyak orang mati bukan gara-gara penyakitnya. Letat urung meninggal kan gara-gara penyakit tunggu. Berdasarkan survei psikologis banyak orang meninggal bukan gara-gara penyakitnya, tapi banyak orang meninggal gara-gara stres menghadapi penyakit. Ada batin tanya yang baru mati. Stres menghadapi menyalung mati kiban entuk menyalung mati kiban anu menyalung mati kiban rumah menyalung mati kiban harta menyalung mati kiban rumah. Bak fikir-fikirnya yang ke tabe wap mati gaganya. Kenapa? Karena kita stres. Kenapa stres saat sakit? Kenapa depresi saat sakit? Kenapa frustasi saat sakit? Karena jauh kita dengan Allah. Maka kata Nabi, sungguh menakjubkan seorang mukmin, sungguh menakjubkan seorang mukmin. Dalam kondisi apapun menjadi kebaikan baginya. Pada saat ia mendapatkan nikmat dia bersyukur, itu kebaikan baginya. Pada saat dia mendapatkan musibah ia bersabar, itu juga kebaikan baginya. Inilah yang disebut oleh orang Aceh, ujub temea ria tekabo disinalle urang binasa. Bala tak sabar nikmat tak syukur disinalle urang bahagia. Inilah yang dimohonkan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Allahumma as'aluka lisanan zakira. Ya Allah, jadikan lisanku ini sebagai lisan yang selalu berzikir kepadamu, menyebut asmamu, mengagung-agungkan namamu. Kedua permintaan Nabi Allah Daud, Allahumma as'aluka qalban syakira. Ya Allah, jadikan hatiku ini sebagai hati yang bersyukur, hati yang qanaah, hati yang merasa cukup atas apa yang engkau berikan. Karena memang hari ini banyak orang hatinya bukan qalban syakura, bukan qalban syakira, tapi malah kadang-kadang na'udzubillah qalban kafura. Hati yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa puas. Dia hanya membawa unsur biologis yang ada pada dirinya. Karena memang manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Kata Allah dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur, manusia itu hanya sekedar hidup ini bermegah-megahan. Apa yang dimegah-megahkan? Hartanya, berapa tingkat rumahnya, apa merek mobilnya, berapa harga arloji yang dia gunakan, kiban merek bajunya, kiban merek pecinya, berapa harga celananya, berapa gajinya.
Inilah yang dibangga-banggakan pulau bana muda ladum-ladum. Yang na tabu bangga adalah puan na bagdanya. Sehingga kadang-kadangnya tak sadari draw tahan agat mampu draw tahan agat na ilmu draw tahan agat sesuatu. Anda juduk ngau orang lain pejut malai tu. Pejut malai karena memang orang lain yang kadang-kadang menilai sesuatu dari materi, menilai orang dari pakaiannya, menilai orang dari hartanya. Sehingga yang tak berbangga-bangga yang katanya tapi motor dapat dimboh, rumah dapat dimboh, perumah dapat dimboh. Nyan ke nyan tapi yang tak banggakan. Bangga ditanya. Nanu kadang-kadang kai kerja di Jakarta bangga luar biasa. Alhamdulillah dongku anak lon. Iba anak ron alhamdulillah dongku. Di Jakarta jenau. Oh lagak. Yang kenyan balik kuliah mentong. Fresh graduate baru lulus. Ka merempok kerja anak lon alhamdulillah. Kaglah kuilungan Allah. Kaglah dengan Allah. Tapak kai kerja anak ke Jakarta, pak kerja. Nah perusahaan pemerintah terkenal. Padahal gaji di bulan 10 juta, kirim kelung 5 juta per bulan. Bangga luar biasa pegah balom. Hai kak. Anak long ke Jakarta. Hai bang, anak long ke Jakarta kerja apa perusahaan ternama. Gaji 10 juta, kirim kelung per bulan 5 juta. Semayang na. Oh, nyantang na cid. Apa yang mau kita ukur dengan kesuksesan itu? Kalau seandainya ukuran kesuksesan itu harta, Qarun lebih kaya daripada kita, Qarun lebih sukses daripada kita. Kalau seandainya ukuran kesuksesan itu adalah pangkat jabatan, Fir'aun lebih sukses daripada kita. Tapi buktinya Qarun mentanam, Fir'aun mentanam. Kenapa? Karena memang ukuran kebahagiaan bukan dari harta, bukan dari pangkat jabatan yang kita punya. Inilah yang disebut oleh Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak akan pernah melihat jasadmu, warna kulitmu, warna rambutmu, pekerjaanmu, profesimu. Yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Dan yang muda-muda kadang supaya lagak badan, supaya hi atletis, supaya hi macho jangan. Daya ikut fitness cabut buto leleh 10 kilo, tutur-tuh 50 kilo. Manga ibadah. Bangga tu ada kai ibadahnya. Ditanya yang penting macho masalah sembahyang tubuh hana masalah. Ditanya yang penting badan atletis tapi hana ibadat hana masalah. Sebab penting badan atletisnya. Tapak penting badan maconya ibadah hana. Nya seandai ji tunggu mutuah. Urang ja ibadah, urang ya sembahyang subuh, anak-anak muda ja sembahyang subuh, urang maco punah masjid nanti bino. Sebab rata-rata ji maco mendu. Rata-rata ji luar biasa gagah-gagah. Oh, takalan perut 6 pack. 6 artinya 6 pack artinya petak. Nya 6 packnya nambah petak dua perut. Semayang musabah watetan 7 petak 7 pack si kurung petak 9 pack nya lagi elongnya sabah petak 1 pack punya hana petak 3 pack. Sebagai indikasi bagi kita bahawa Allah memang tidak melihat penampilan, Allah memang tidak melihat latar belakang asal usul kita, Allah tidak melihat warna kulit kita. Bilal bin Rabah bagaimana hinanya pada saat ia menjadi budak, disiksa oleh majikannya, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menjadi muazzin baginda Nabi. Jadi di antara orang-orang yang dijamin masuk surga, Bilal bin Rabah. Qalban syakira, hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan. Memang kita manusia ini sulit untuk mencapai qanaah. Karena memang manusia ini digambarkan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Isinya manusia ini hidupnya mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena tidak puas dengan kondisi yang ia hadapi saat ini.
Watai SD perle SMP, watai SMP perle SMA, watai SMA perle kuliah, watai kuliah perle SMA lam. Pujud perle SMA lam karena masa-masa terindah masa SMA. Inilah perputaran hidup kita. Enak sebenarnya adalah pada tempat-tempat yang tidak ada kita. Bak hana katanya yang keinginan mangan. Tanya kadang-kadang yang tak mengajar baik kulanyo kata tak mengajar baik kulanyo kata tak jai masalah. Tapi nah kedai baik kula lain rupa ji raya lah masalah. Tajak kedai baik lembaga pendidikan lain lah raya lah masalah. Oh yang tajak masalah tinggal dalam hati memang tanya orang bermasalah. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Bal'am yang digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Walaupun riwayatnya gharib, dia meminta Syekh Bal'am ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah sehingga mustajabah doanya. Po yang gukun le Syekh Bal'am mustajabah. Na riwayat yang gharib, na perumah ke Syekh Bal'am. Istrinya mengatakan, wahai abang, doakan aku supaya aku menjadi wanita cantik, menjadi istri tercantik di kalangan Bani Israel ini. Gelake bak lako kan berdoa kelomba lagak bejut kuri nang paling lagak ino di kalangan Bani Israel. Sayang Syekh Bal'am berdoa, ya Allah belagak perumah long bejut kurung paling lagak Bani Israel. Kajit kurung paling lagak. Rupa ji trep otai kalagak ka hana galil lagak hana le lagak Syekh Bal'am. Watai hana le lagak ganyan tai kalan le permoh yang kalagak luar biasa kah hana galak le ganyan sehingga bencilah kepada suaminya. Maka ji tanya permoh ji lagak-lagak ada api. Ji otai kalagak ada hana le galak katanya. Dia tubuh, dia sembahyang tubuh hantar je tak koi culi ji rumah ini. Mami tanya punya perumah duduk tingkat-tingkat Chevrolet tahun 70. Nyanda malam tawa popo 2 malam dadakala mentang batsor ini hana minah. Syekh inilah yang terjadi pada dalam riwayat ini. Sehingga karena gawat dadak ganyan sampai benci terus menerus kepada suaminya karena merasa adrau kalaga, merasa adrau luar biasa menjadi diri wanita tercantik di kalangan Bani Israel. Apa kata Nabi, apa kata Syekh Bal'am? Gua berdoa lom, ya Allah, ni lagi nyan perumah long sombong kepada aku, dia tidak mau lagi peduli kepada aku, dia tidak cinta kepada aku, ya Allah jadikan dia aja anjing saja, ya Allah. Nak pukat kat saya ke dia. Doanya mustajabah. Je kat saya. Ada je kat saya, ka bengih hana aku. Ayah, mungkin man mak tanya saya. Malah tu, dia hina legap, caci maki legap. Karena sayang kerana Syekh Bal'am berdoa, ya Allah, nak pegat perumah long balagai sot mentang gede ya Allah. Sehingga kembalilah dalam keadaan sot hihi pelagai sot mentang. Inilah manusia. Kenapa? Karena memang manusia ini tidak akan pernah puas. Bila dia diberikan satu gunung emas, puas? Tidak akan puas kata Nabi. Ditambah lagi satu gunung lagi, puas? Tidak akan pernah puas. Tajuklah mu 7 buah tu, puas? Enggak akan puas. Maka jijina urung kaya luar biasa. Tapi ganyan tetap mana puas. Pasti dia akan mencari sesuatu yang lain. Padahal agaknya ada kalanya sudah jadi pejabat tapi han puas tu. Kenapa? Karena kering hatinya daripada bersyukur, karena kering hatinya daripada mengingat Allah, kering hatinya daripada mengingat Allah. Maka inilah yang perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hati yang bersyukur dikala rumah kita sempit, tapi mestinya kita menjadi orang-orang yang lapang hatinya, disebabkan karena hati kita qalban syakura atau qalban syakira. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, doa Nabi Allah Daud alaihissalam, Allahumma as'aluka badanan sabira, ya Allah jadikan badanku ini sebagai badan yang sabar, bekerja siang malam, pergi pagi pulang petang, banting tulang mencari nafkah kepada keluarga kita. Lelah kadang-kadang kita, kadang-kadang badan kita lemah. Berdoa ia kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah jadikan badanku sebagai badan yang sabar.
Apalagi Islam sangat menghargai orang-orang yang bekerja. Islam sangat menghargai orang-orang yang memiliki profesi. Bahkan baginda Nabi menyebutkan, bayarlah upah seseorang sebelum keringatnya kering. Nabi SAW suatu ketika melihat telapak tangan seorang sahabat melepuh tangannya. Luka jaraw aku. Ketika dilihat melepuh tangannya oleh baginda Nabi, ditanya oleh Nabi kepada sahabat itu, wahai sahabatku, apa gerangan yang menyebabkan tanganmu melepuh seperti ini? Apa gerangan yang menyebabkan tanganmu, telapak tanganmu luka seperti ini, wahai sahabatku? Apa jawab sahabat Nabi? Wahai baginda, pekerjaanku adalah membelah batu di terik panas matahari. Tiap pagi aku memegang kapak yang tiap hari fungsi kapak itu membelah batu. Longkok batai, dengan batainya kau pecah, batainya jutlong publau, dengan longkok batainya dibayar ibu upah ke tuan. Sehingga sampai luka jaro lunyot, wahai Rasulullah. Terurai air mata baginda Nabi, terharu ketika mendengarnya. Diambil tangan yang melepuh itu, dicium oleh baginda Nabi. Setelah dicium, kata Nabi, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Seberat-berat kerja katanya lawinyo, hana sampai lagi nya luka jaro-jaro wat. Katanya kadang-kadang kerja lama si, oh taja apa ile lama si, rumah di lama si. Tai motor lama si, tajak kontrol roh kantua si, sehingga itanya kadang-kadang penyakit bertambah laju-laju gara-gara lama si sampai, lama si sampai. Jamun tanya hotel ubud kadang tajak ublang, hotel tajak ublang ikap lilintah, hotel ikap lilintah icok jarah kuto, sehingga dalam tubuh tanya hana darah kuto, sehingga kita tanya karena sering hana ikap lilintah le tu darah kuto, hotel le darah kuto mengenang tu gula, hotel kenang gula tajak kedai Medan ikut terapi lintah, yukap lintah dalam tubuh dia. Inilah sebenarnya hidup kita ini tidak seimbang dengan alam. Ketika hidup tidak seimbang dengan alam, lalu semakin kita sadari bahawa seakan-akan udipnya kamu punya, udipnya pekerjaannya adalah bagian daripada mestinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam ini tidak melihat apa profesi kita, apa pekerjaan kita, selama dia halal, yang kita cari adalah nafkah halal, pekerjaan mulia, apapun bentuknya, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat yang membelah batu dengan kapak sampai melepuh badannya, sampai melepuh tangannya, sampai melepuh anggota tubuhnya. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir doa Nabi Allah Daud alaihi salam, Allahumma as'aluka zaujatu tu'inuni fid dunya wa akhirati. Ya Allah, jadikan istriku sebagai istri yang membantuku untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan istriku sebagai istri yang mau membantuku agar kita bisa masuk surga bersama-sama, membantuku agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat secara bersama-sama. Saya tidak yakin semua kita tadi ketika bangun subuh kita bangunkan istri kita. Tapi na bunga-bunga yang puga bunga wata dan jak kena sebab hana jaga dia. Tapi perumah dia yang puga bang, na GPS bak Masjid Al-Qa. Na GPS ni bodoh. Perumah dia yang bodoh, yang puga. Tapi ada kalanya kadang-kadang katanya agam. Kita yang sudah punya suami ketika bangun subuh, tak mau kita bangunkan istrinya lampu-lampu ada pudip bek jaga. Oh nanu dalam kamar belara deh pi hana ada pudep lampu karena padahal karab azan handa pudep pejut tayang teh baik ke dia atu popo lapan ni bodoh ndi. Inilah yang akan diminta pertanggungjawaban. Inilah doa Nabi Allah Daud alaihi salam, ya Allah jadikan istriku sebagai istri yang membantuku supaya sukses dunia dan akhirat. Kan perumah model-model perumah yang kira-kira goblok TV kan yang kaya nonton. Pegah lebat suami bang, engkalan nah. Hebat luar tahun murid kahwin nah. Engkalan DP pada inci. Dia niat sifat. 76 inci dia kalannya. Tanya memadang nanti inci tengah. Dan kahwin ke 18 tahun kah. Yang DP inci tengahnya warna hitam putih lom. Kamu berut-berut lom. Dah dengar awak, dah kalan awak ba berita ulai kasinget.
Kalau lagi bak beringin patah naga iko. Uno tingat yang tayang tu watai kadang-kadang merasa watai tinyak nonton bola. Watai nonton bola itu gol. Rupa ji cukup ipo bola. Karena memang tingat tiaran. Pujut karena dipi memang hana beres. Munya perumoh lagi yo kabeh. Bang kadang ni kabeh. Tiga kai motor yang ditun murid menikah. Ada yang ke 25 untuk enggak. Bele dah pegang motor mau Honda depan. Aduh tai tengen tapi. Ni kalau enggak we bang kalau rumah ke balagak. Dumpu naik kau. Bukan istri-istri seperti ini. Ada contoh istri seperti ini? Ada. Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Lut alaihi salam. Pekerjaannya, aktivitas hidupnya mengajak orang untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk beragama tauhid, mengajak orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rumah tu istrinya digambarkan dalam Al-Quran, malah istrinya mengajak orang lain untuk berbuat kemungkaran. Yang lebih parah dalam rumah Abu Lahab. Abu Lahab draw kalaganyan gutamah lam le rumah tu. Sehingga bandua saw neraka tabat yada abi lahabi wa tab. Bandua saw neraka. Nyo ke nyo yang gekun, yang gemaksud sehidup semati seneraka lagi. Keluarga Abu Lahab dan istrinya. Istrinya bukan membantunya untuk bahagia dunia akhirat, tapi istrinya membantu suaminya untuk memperoleh kesengsaraan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin berpesan kepada diri pribadi, kepada seluruh jamaah sekalian melalui mimbar ini. Mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan sudah di depan kita. Ramadan sudah di hadapan kita. Beberapa hari lagi, tidak sampai sebulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Biasakanlah di bulan Sya'ban ini untuk mengisi lisan kita dengan lisan-lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur sehingga kita mau nantinya berpuasa, badan kita yang terus bersabar atas apa yang Allah takdirkan kepada kita, dan kita mengajak istri-istri kita, mengajak keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerhem naga lon pikir duk rupa jiplan duk lam kawan rusa nyo puasa pikarap duk yang landuk-landuk kajik putom salah. Ramadan di depan. Kalau kita tak pernah membiasakan sekarang, jangan pernah kita berharap akan mampu berpuasa. Menyahantam pernah tak biasakan puasa pada bulan Sya'ban, jangan pernah akan terbiasa nanti berpuasa pada bulan Ramadan. Menyahantam tak puasa pada bulan Sya'ban, jangan pernah berharap kita akan tenang berpuasa pada bulan Ramadan. Berapa banyak orang saya puasa pun puasa kedua le dua. Kabeh bu dua buah piring aku puasa. Pujut sampai dua aku. Karena memang dia tak pernah untuk membiasakan diri berpuasa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa sunnah yang terbanyak beliau lakukan adalah di bulan Sya'ban sebagai pelatihan, latihan fisiknya, latihan kebiasaannya agar mampu nanti berpuasa secara full, secara penuh dan penuh dengan ilmu pengetahuan dan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai-nilai spiritualitas saat berpuasa, sehingga puasa itu bukan hanya sekedar untuk diet. Puasa itu bukan hanya sekedar untuk hana mangat ngau lain, tapi ketika dia merasa sudah human need menjadi kebutuhan manusia, bukan sekedar kewajibannya, tapi ia karena sudah menganggap butuh hal itu. Doa Nabi Allah Daud alaihi salam, Allahumma as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zaujatu tu'inuni fid dunya wa akhirati. Mudah-mudahan doa ini menjadi refleksi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. InsyaAllah berjumpa di lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.